Silakan Romo. Baik Ibu Bapak, Saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang besar setinggi-tingginya untuk undangan bagi saya malam hari ini boleh berbagi dengan Ibu Bapak sekalian permenungan tentang Maria Mater Misericordia atau Maria Bunda Kerahiman. Dan seperti biasa, saya menyiapkan bahan-bahannya. Saya akan share screen dan coba untuk menolong kita semua berjalan bersama, merenung bersama dengan Bunda Maria sebagai Bunda Kerahiman. Saya akan membagi screen yang saya sudah siapkan. Baik, jadi sebagaimana dalam flyer sudah diteruskan pada kita semua, permenungan yang akan saya bawakan malam hari ini adalah Maria sebagai Bunda Kerahiman. Maria Mater Misericordia. Madre de Misericordia dalam bahasa-bahasa Neo-Latin seperti itu. Kalau dalam bahasa Indonesia, ya kita kenal Bunda yang berbelas kasih atau Maria Bunda Kerahiman. Saya akan mulai dengan membawa kita untuk masuk bersama dengan Bunda Maria dan bisa berjumpa dengan Kristus yang kita imani. Ada dua kalimat yang sepanjang ini ya sangat akrab dengan kehidupan kita. Kalimat yang pertama, saya yakin bahwa Ibu Bapak Saudara sekalian sudah tahu, Ad Jesum per Mariam. Ya. Untuk bisa dengan bahasa yang sederhana adalah supaya bisa sampai kepada Yesus, kita bersama-sama dengan Maria, berjalan bersama dengan Maria. Atau berjalan bersama Maria untuk bisa berjumpa dengan Yesus. Dalam berdevosi kepada Bunda Maria, entah dengan doa koronka yang tadi kita doakan, atau dengan doa rosario, atau dengan pesiarahan kita, ya, yang kita tunjukkan adalah bahwa kita sangat mencintai Yesus dan kita berjalan bersama Bunda Maria. Kenapa demikian? Karena Maria adalah satu-satunya pribadi yang jauh lebih mengenal Yesus daripada kita yang lain. Karena itu, ya, kita berjalan bersama Maria dan memohon supaya Maria bisa menunjukkan kepada kita jalan yang tepat untuk bisa menjadi akrab dan bersahabat dengan Yesus sendiri. Ad Jesum per Mariam. Lalu kalimat yang kedua adalah De Maria Nunquam Satis. Ini juga sebuah ungkapan yang sangat populer di dalam gereja tentang Maria, tidak pernah ada kata yang cukup. Kalau kita perhatikan baik-baik litani Bunda Maria diberikan gelar begitu banyak. Itu saja rasanya belum cukup. Masih saja ada yang kurang. Sungguh luar biasa sosok seorang Maria. Ya. Tentang Maria tidak pernah ada kata yang cukup. De Maria Nunquam Satis. Dan itu yang juga menjadi pengalaman rohani kita. Kita boleh berdevosi kepada Bunda Maria untuk bisa bersatu dengan Kristus Ad Jesum per Mariam atau De Maria Nunquam Satis, tapi ya selalu saja rasanya kok masih kurang ya. Setelah mengunjungi 9 Gua Maria, rasanya kok masih kurang ya. Berziarah ke Eropa ke tempat-tempat Bunda Maria, rasanya kok masih kurang. De Maria Nunquam Satis. Maria memang seorang pribadi yang luar biasa, seorang pribadi yang setiap hari pasti disapa oleh orang-orang yang mengasihinya. Maka mari kita memandang Bunda Maria. Bahwa kita sebagai orang Katolik, kita mengenal dua momen yang penting dari banyak momen untuk bisa berdevosi atau bisa menghormati Maria. Yang pertama adalah kita mengenal bulan Mei dan yang kedua bulan Oktober. 2 bulan ini selalu
dihubungkan dengan Bunda Maria. Kalau bulan Mei, ya, kita biasa sebut dengan bulan Maria. Dan fokus perhatian kita adalah pada Maria sebagai Ibu Yesus, atau Maria sebagai Bunda Allah. Maka dari tanggal 1 Mei sampai tanggal 31 Mei, kita mengenang Bunda Maria mengunjungi Elizabeth, saudaranya, pada tanggal 31 Mei. Tapi sepanjang bulan itu, di dalam pribadi masing-masing, di keluarga, atau di lingkungan, selalu ada doa bersama. Ya, ujungnya adalah doa rosario bersama, doa-doa devosional kita kepada Bunda Maria. Kemudian ada bulan Oktober, sekarang ini, ya, itu lebih dikenal sebagai bulan rosario. Besok tanggal 7 Oktober, itu adalah bulan atau tanggal di mana kita mengenang Maria sebagai Ratu Rosario. Sebentar saya akan menjelaskan, ya, kenapa sampai kita punya devosi yang istimewa kepada Bunda Maria Ratu Rosario ini. Ya. Bulan Rosario atau bulan Oktober itu membantu kita untuk bisa mengenang kekuatan doa, the power of prayer, ya, kekuatan doa dari Bunda Maria, dari doa Rosario kita kepada Allah melalui Bunda Maria dengan sarana Rosario, ya, yang kita doakan. Ini sebenarnya punya sejarah yang cukup panjang, ya. Dan sebentar saya akan jelaskan tentang sejarahnya sampai kenapa kita pada saat ini punya devosi kepada Bunda Maria Ratu Rosario. Nah, di dalam kehidupan kita setiap hari juga ada praktik-praktik kesalehan yang kita selalu lakukan untuk bisa menjawab Adiesum per Mariam atau De Maria Nunquam Satis tadi. Kita berdoa rosario, ya, atau kita berziarah ke gua-gua Maria, atau dalam peran Ekaristi khusus untuk menghormati Bunda Maria. Selalu saja ada hal-hal tertentu yang kita lakukan untuk menghormati Bunda Maria. Nah, kenapa bulan Oktober disebut bulan Rosario? Ya, tanggal 7 Oktober, besok, itu kita mengenang Santa Peran Maria, Ratu Kemenangan, ya, menjadi Ratu Rosario. Kenapa disebut Ratu Kemenangan? Karena pada saat itu, ya, di tahun-tahun sekitar tahun 1570-an ini, Kesultanan Ottoman di Turki itu berusaha untuk bisa menguasai Eropa. Setelah di Spanyol sekitar 700-an tahun dikuasai, sekarang dia mau bergerak untuk bisa menguasai Eropa. Tapi, ya, kita bisa membayangkan kalau seandainya Kesultanan Ottoman ini berhasil masuk ke Eropa, mungkin ceritanya akan berubah. Mungkin benua Eropa itu bukanlah benua Kristen yang kita kenal sepanjang sejarahnya, tapi akan menjadi sebuah benua Muslim. Nah, dalam situasi seperti ini, ya, terjadilah yang namanya perang antara orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen, melawan orang-orang Muslim dari Kesultanan Turki. Orang-orang Kristen itu dipimpin dengan jumlah yang terbatas, mereka itu dipimpin oleh Don Juan. Kemudian orang-orang Muslim juga dipimpin oleh seorang tokoh yang juga terkenal, dan terjadilah pertempuran dari jam 5 pagi sampai dari jam 5 sore sampai jam 5 pagi. Jadi semua ketika terjadi perang itu, ya, Paus meminta kepada gereja, Paus Gregorius ke-13 meminta kepada gereja, silakan berdoa rosario. Dan hasilnya apa? Dengan kekuatan rosario, di Roma itu orang-orang Katolik berdoa rosario, mereka berkumpul di gereja besar Basilika Santa Maria Maggiore dan memohon, ya, semoga Tuhan bisa melindungi Eropa. Dan hasilnya adalah dengan jumlah orang tentara Kristen yang sedikit bisa mengalahkan jumlah tentara Turki yang jauh lebih banyak dari itu. Bahkan pemimpin pasukan dari Turki itu juga mati terbunuh. Dan Paus meyakini bahwa gereja itu ditolong oleh Bunda Maria. Maka tanggal 7 Oktober, pertempurannya dari tanggal 6 Oktober 1573 sampai tanggal 7 Oktober, akhirnya kemenangan di tangan orang-orang Kristen. Maka Paus Gregorius ke-13 lalu mencetuskan
tanggal 7 Oktober sebagai ingatan Santa Maria Ratu Kemenangan yang kemudian akan diganti menjadi Ratu Rosario. Kemudian pada zaman Paus Clemens yang ke-11, yaitu tahun 1716, perayaan ini tidak hanya di sekitar daerah Roma, tetapi sudah menyebar ke seluruh dunia. Nah, Pesta Santa Peran Maria Ratu Rosario yang besok akan kita rayakan, itu dilatar belakang oleh kemenangan, tadi saya jelaskan itu, tentara Kristen atas tentara Turki Islam dalam pertempuran di Lepanto tanggal 7 Oktober tahun 1571. Ya, jadi pertempuran yang hangat dan akhirnya bisa mengalahkan tentara-tentara Muslim. Paus Pius kelima lalu meminta seluruh gereja untuk berdoa dengan menggunakan rosario kepada Bunda Maria, dan ini sangat membantu, dan kemenangan ada di tangan Kristen. Pada tanggal 1 September 1883, ya, ditetapkan, bulan Oktober itu ditetapkan sebagai bulan Rosario oleh Paus Leo yang ke-13. Dan itu yang berlangsung sampai saat ini. Kita berdevosi menghormati Maria sebagai Ratu Rosario, dan kita kenal bulan Maria sebagai bulan Oktober sebagai bulan Rosario. Bapak Suci meminta agar seluruh umat dan paroki-paroki itu mendoakan Rosario dengan litani Santa Peran Maria dari Loreto yang terkenal juga sampai saat ini. Dan itu didoakan sepanjang bulan Oktober. Karena apa? Karena Bunda Maria dikenal sebagai penolong umat Kristiani dari bahaya-bahaya yang pernah dialami. Maka Bunda Maria lalu punya satu gelar yang terkenal setelah kemenangan di Lepanto. Ya, babak baru untuk gelar yang diberikan kepada Bunda Maria adalah Maria Auxilium Christianorum, atau Maria penolong umat Kristiani. Patung Bunda Maria penolong umat Kristiani itu seperti ini, ya, seperti yang saya tunjukkan dalam gambar ini. Maria memegang tongkat, ya, lalu sedang menggendong bayi Yesus. Maria Auxilium Christianorum. Kenapa? Karena dialah yang melindungi gereja dari mara bahaya. Nah, dengan boleh katakan latar belakang sederhana ini, saya coba untuk mengantar kita perlahan-lahan untuk masuk ke sosok Maria yang dalam bulan Rosario ini juga kita melihat dia sebagai Maria Mater Misericordia. Saya coba untuk mengingatkan kita bahwa sebenarnya Maria berbelas kasih, Bunda yang berbelas kasih itu bukan sesuatu yang baru. Karena kita selalu mendoakannya itu setelah doa Rosario, kita selalu mendoakan doa Salame Ratu. Dan dalam Salame Ratu kita menyapa Maria sebagai Mater Misericordia, atau Bunda yang berbelas kasih, atau Maria Bunda Kerahiman. Ya. Kalau kita perhatikan doa Salame Ratu lengkapnya seperti ini. Salame Ratu, Bunda yang berbelas kasih, hidup, hiburan, dan harapan kami semua memanjatkan permohonan, dan seterusnya. Jadi sebenarnya ini bukan sesuatu yang baru. Tapi kita selalu menyapa Maria sebagai Mater Misericordia, atau Bunda Kerahiman, Bunda yang berbelas kasih, setiap kali kalau kita mendoakan doa Salame Ratu ini. Nah, pertanyaannya adalah apa? Mengapa Mater Misericordia? Dr. Robert Stackpole, ya, salah seorang direktur dari John Paul II Institute of Divine Mercy, dia memberikan beberapa alasan mendasar kenapa Maria itu disebut sebagai Mater Misericordia. Alasan yang pertama, Bunda Maria disebut Maria yang penuh kerahiman, Bunda Kerahiman, atau Bunda yang berbelas kasih, karena Bunda Maria itu, ya, dikandung tanpa noda dosa. Dia diciptakan oleh Sang Kerahiman Ilahi, Allah sebagai Kerahiman Ilahi, untuk turut melakukan karya kerahiman Allah. Jadi ini satu alasan yang sebetulnya bukan hal yang baru dikatakan oleh Robert Stackpole, tapi orang seperti Paus Yohanes Paulus II itu juga sosok yang top sekali ketika dia bicara tentang Maria Mater Misericordia ini. Dan alasan teologisnya tetap sama.
Maria itu Mater Misericordia atau Maria Bunda yang berbelas kasih karena ya dia pertama-tama pada dirinya sendiri dia itu dikandung tanpa noda. Dia itu kudus. Ya. Tidak ada seorang manusia yang sama dengan Maria. Karena dia dikandung tanpa noda, maka dia dipilih oleh Tuhan untuk menjadi ibu dari Yesus. Paus Fransiskus mengatakan Yesus adalah wajah kerahiman dari Bapa yang kelihatan dalam Misericordia Vultus. Jadi kita bisa melihat ya alasan pertama ini memang alasan yang sangat penting. Ya, Maria disebut Mater Misericordia atau Bunda yang berbelas kasih dan kita berdevosi kepadanya karena alasan ini dia dikandung tanpa noda dosa dan diciptakan oleh Sang Kerahiman, oleh Allah sebagai kerahiman ilahi untuk turut melakukan karya kerahiman ilahi. Dia mengandung Yesus yang menampakkan wajah kerahiman Allah dan dia tunjukkan itu ya kepada kita semua sebagai orang-orang yang mengikuti Kristus dan merasakan kerahiman Allah. Yang kedua, kenapa disebut Mater Misericordia atau Bunda yang berbelas kasih adalah ini. Sebab Allah telah memilihnya untuk menjadi ibu Yesus, Sang Kerahiman ilahi. Dan Bunda Maria lah yang telah melahirkan Yesus itu di dunia. Ini juga alasan yang sangat penting. Ya. Maria disebut Bunda Kerahiman karena dia melahirkan Sang Kerahiman. Tadi saya katakan, Paus Fransiskus dalam tahun kerahiman di bulan Misericordia Vultus itu dia mengatakan Yesus itu adalah wajah kerahiman Bapa. Dan kalau begitu ya Maria itulah satu-satunya perempuan yang mengandung dan melahirkan dan menjadi ibu bagi Sang Kerahiman. Yang ketiga, Bunda Maria melaksanakan karya kerahiman Allah dengan menunjukkan bagaimana caranya untuk menjadi murid Kristus sejati. Kita diajak, ya, dia sudah mengandung dan melahirkan Sang Kerahiman, ya, maka kita semua sebagai anak-anak Maria juga dipanggil untuk bisa melaksanakan kerahiman Allah dalam kehidupan kita. Tadi kita berdoa, ya, doa Koronkah dan lain sebagainya. Kita bisa menjadi anak dari Mater Misericordia, Maria Bunda Kerahiman, kalau poin ini masuk dalam kehidupan kita. Sebab Bunda Maria melaksanakan karya kerahiman Allah dengan menunjukkan bagaimana caranya untuk kita ini bisa menjadi murid Kristus yang sejati. Murid Kristus yang turut mengalami yang namanya kerahiman. Dan yang terakhir adalah Bunda Maria senantiasa menjadi pendoa syafaat bagi kita yang membawa permohonan-permohonan kita kepada Allah. Dan ini kita selalu mendoakan ya, bagaimana relasi antara doa-doa dari Bunda Maria. Setiap hari kalau kita mendoakan doa Salam Maria, kita selalu mengulangi yang sama. Pada bagian kedua dari doa Salam Maria kita mendoakan begini, Santa Maria Bunda Allah, doakan kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Itu sebetulnya kita mau menyapa Maria sebagai Bunda Kerahiman yang mendoakan kita supaya kita juga bisa merasakan kerahiman Allah, yaitu apa? Pengampunan yang berlimpah dari Tuhan. Jadi ini adalah ya, poin terakhir, sebab Maria senantiasa menjadi pendoa syafaat bagi kita yang membawa permohonan-permohonan kita kepada Allah, termasuk ya, keberdosaan kita, dan kita mohon supaya Maria mendoakan kita. Mari kita ya tadi itu teori. Bagaimana dengan pengalaman-pengalaman praktis? Kita mulai dengan sosok yang sangat akrab dengan ibu bapak saudara sekalian. Pengalaman dan kesaksian dari Santa Faustina. Ya. Yang pertama, di catatan hariannya nomor 330, dia bersaksi suatu saat dia berdoa dan pada saat mau mengakhiri doanya, itu Bunda Maria menampakkan diri kepada dia dan mengatakan ini, aku bukan saja Ratu Surga, melainkan juga Bunda Belas Kasih atau Bunda Kerahiman dan Bundamu. Artinya apa? Ya, Bunda Maria ketika dia katakan pada Santa Faustina, ya, dia bukan hanya Ratu Surga, melainkan juga Bunda Belas Kasih, artinya Bunda dari Yesus Kristus, Sang Wajah Kerahiman Bapa, dan Bundamu, Bunda dari Faustina. Jadi dalam
catatan harian Faustina nomor 330 ada satu ini kesaksian. Kesaksian yang kedua, aku bunda kalian semua, syukur pada kerahiman Allah yang tak terselami, nomor 449. Jadi benar-benar pengalaman ya dan kesaksian dari Santa Faustina, sosok kerahiman yang terkenal ya, itu membuat kita semakin mencintai Maria. Maka tadi saya mulai dengan De Maria Nunquam Satis. Ya, tentang Maria tidak pernah kata yang cukup. Karena apa? Orang-orang kudus seperti Santa Faustina ini, ya, atau nanti sebentar kita lihat Santo Yohanes Paulus II, mereka betul-betul ya menunjukkan pengalaman iman yang luar biasa bersama dengan Bunda Maria. Santa Faustina lagi dia mengatakan begini, Bunda Maria adalah sumber belas kasih Allah yang tak habis-habisnya sebagai bunda, sebagai pelindung, sebagai guru, dan sebagai perantara. Ini peran dari Maria dalam kehidupan gereja. Maria sebagai ibu, Maria sebagai pelindung, Maria sebagai guru, dan Maria sebagai perantara. Dari Santa Peran Maria, Santa Faustina menerima karunia kemurnian yang istimewa, kekuatan dalam penderitaan, dan pengajaran-pengajaran yang tak terhitung banyaknya mengenai kehidupan rohani. Bahkan Santa Faustina mengatakan, Maria adalah instrukturku. Maria itu guru saya. Dia yang melatih saya. Ya. Luar biasa ya. Ini pengalaman iman dari Santa Faustina dengan Bunda Maria. Kemudian dalam catatan yang lain dari Santa Faustina, Bunda Maria yang senantiasa mengajariku bagaimana hidup bagi Tuhan. Maria menjadi inspirasi. Karena Maria menjadi instruktur, dia katakan, Mary is my instructor, ya, instrukturku, maka dia juga mengaku ini, Bunda Maria yang senantiasa mengajari saya bagaimana hidup hanya bagi Tuhan. Luar biasa ungkapan ini. Ya. Pengalaman Faustina yang menjadi kudus berjumpa dengan Maria yang juga Ibu Yesus ya, dan orang kudus. Ya. Orang kudus bersama-sama dan bagaimana mereka saling mendukung dalam hidup kekudusan. Satu lagi, semakin aku meneladan Bunda Allah, semakin aku mengenal Allah secara lebih mendalam. Adiesum per Mariam, ya, supaya lebih mengenal atau mengenal lebih dalam Allah dalam diri Yesus Kristus, silakan akrablah dengan Maria, Ibu Yesus. Semakin saya meneladan Bunda Allah, semakin saya mengenal Allah secara lebih mendalam. Kesaksian yang lain. Sebelum setiap komuni kudus yang saya terima, dengan sungguh saya memohon kepada Bunda Allah untuk menolong mempersiapkan jiwa saya bagi kedatangan putranya. Faustina ketika dia menerima komuni, ya bukan duduk-duduk dia bangun pergi terima komuni. Atau seperti kita ketika kita misa online, ya, pada saat doa komuni batin, kita tidak konsentrasi. Faustina malam ini mengoreksi cara pikir kita, mindset kita diubah oleh Santa Faustina. Sebelum setiap komuni kudus saya terima, ya, dengan sungguh saya mohon kepada Bunda Maria supaya saya lebih siap untuk bisa menerima komuni kudus. Nah, challenge bagi kita, apakah ketika kita misa itu sebelum komuni kudus minta bantuan dari Bunda Maria atau tidak untuk bisa layak ya menerima Yesus Kristus putranya. Atau dalam misa daring selama masa pandemi ini kita fokus tidak ketika ada komuni batin. Ya. Sebetulnya si komuni batin atau komuni mata ketika kita adorasi sakramen Maha Kudus, kita sebenarnya melihat Allah yang tersamar. Santo Thomas Aquinas mengatakan itu Allah yang tersamar. Ya. Allah sungguh hadir secara nyata dan itu kita lihat ya melalui penyembahan sakramen Maha Kudus misalnya. Ya. Bunda Maria mengajarkan kepadaku bagaimana bisa mengasihi Tuhan dari lubuk hati yang terdalam dan bagaimana melaksanakan kehendak-Nya yang kudus dalam segala hal. Ini juga luar biasa. Ya. Maria sebagai instruktur bagi Faustina dan mengajar bagaimana bisa mencintai Tuhan dengan sepenuh hati.
pertanyaan bagi kita adalah, kira kita para devosan atau orang yang berdevosi kepada kerahiman Allah ini, apakah kita berani untuk minta Bunda Maria supaya membantu kita, supaya bisa mengasihi Tuhan dari lubuk hati kita yang terdalam? Kalau kita para devosan ya menutup mulut ya dan tidak berani minta kepada Bunda Maria supaya mencintai Allah sumber kerahiman, itu satu kelemahan. Perlu kita koreksi diri. Satu lagi adalah kesaksian dari Faustina, "Oh Bunda Maria, bundaku, aku menempatkan segala sesuatu dalam tanganmu." Sebuah penyerahan, ya, self-offering ya, kepada Tuhan melalui Bunda Maria. "Engkaulah sukacita, sebab melalui engkau Allah turun ke dalam dunia dan ke dalam hatiku." Ini semua kesaksian-kesaksian yang diberikan oleh orang kudus ini. Santa Faustina yang begitu dekat dengan para devosan kerahiman ilahi. Bagaimana Faustina itu mencapai kekudusan bukan dengan usahanya sendiri, tapi banyak dipengaruhi oleh sosok dari Bunda Maria. Maka layaklah Maria itu disebut Mater Misericordia, Bunda Kerahiman, karena dia menunjukkan jalan kerahiman. Dia menampakkan wajah kerahiman, yaitu Yesus Kristus yang lahir dari rahimnya sendiri. Sosok yang kedua yang punya pengalaman dan memberi kesaksian kepada kita adalah sosok orang kudus modern ini, Santo Yohanes Paulus yang kedua. Ketika masih menjadi paus, dia menulis satu ensiklik, Dives in Misericordia. Ya, Dives in Misericordia, ini type ya, ada tipe, Dives in Misericordia. Ya. Kaya dalam belas kasih atau kaya dalam kerahiman. Dan dalam ensiklik ini ada satu bagian yang dia khususkan tentang Bunda Maria. Para penafsir itu mengatakan bahwa Yohanes Paulus II itu begitu akrab dengan Faustina sehingga banyak pemikiran atau banyak pengaruh rohani dari Santa Faustina ini masuk dalam pikiran Yohanes Paulus II, sehingga dia bisa menulis yang namanya Dives in Misericordia. Ya. Nah, dalam kutipan ini, Santo Yohanes Paulus II, ini ensiklik ini tahun 80, ya, sudah lama sekali, tahun 1980, dan dia ungkapkan ini, ya, Maria yang memiliki pemahaman paling mendalam akan belas kasih Allah, dialah yang lebih dari segala manusia yang lainnya, layak dan pantas menerima belas kasih Allah, dipanggil dari suatu cara yang istimewa untuk ikut ambil bagian dalam misi putranya dan menyatakan kasihnya. Bunda Maria tak kunjung henti mewartakan belas kasihnya dari generasi ke generasi. Ini ungkapan ini dari Magnificat yang diucapkan oleh Bunda Maria. Nah, jadi kita lihat pengalaman rohani dari Santo Yohanes Paulus II ini. Maria yang memiliki pemahaman paling mendalam akan belas kasih Allah. Bukan kita para devosan kerahiman ini, kita belum apa-apa. Yang top itu adalah Maria. Ya, kenapa? Karena Maria itu yang mengandung dan melahirkan sang kerahiman itu sendiri. Ya, jadi Maria adalah sosok atau pribadi yang memiliki pemahaman yang paling mendalam akan belas kasih atau kerahiman dari Allah. Dan dia sendiri itu mengalaminya. Dia sendiri mengalaminya. Dia lebih dari kita semua, lebih dari segala manusia. Dan dia layak dan pantas untuk menerima belas kasih dari Allah itu. Kenapa? Karena dialah yang mengandung, dia yang melahirkan. Dialah sang ibu dari wajah kerahiman, yaitu Yesus Kristus. Dipanggil dengan suatu cara yang istimewa untuk ikut ambil bagian dalam misi putranya, dalam menyatakan kasihnya. Maka Maria itu kadang-kadang dikasih ya gelar co-redemptrix, ya, dia yang ikut juga sebagai kolaborator untuk bisa memberikan keselamatan kepada manusia karena jasa dari Yesus Kristus putranya sendiri. Maka bagaimana cara kita memaknai Mater Misericordia sebagai para devosan kerahiman ilahi ini? Yang pertama, kita para devosan kerahiman ilahi perlu melihat bahwa
satu hal yang perlu kita belajar dari Maria, dia dikandung tanpa noda. Artinya Maria itu kudus. Kita dipanggil untuk menjadi kudus. Ini yang juga diharapkan oleh Paus Fransiskus ya, ketika dia menulis ensikliknya dan mengatakan kita juga dipanggil menjadi kudus. Dan kekudusan itu bukan suatu yang wah. Kekudusan itu masuk dalam pengalaman kita setiap hari. Ya, pengalaman harian kita. Orang kudus seperti Santa Teresa dari Kalkuta mengatakan, lakukanlah tugas-tugasmu, sekecil apapun tugasmu itu, dengan cinta kasih yang besar. Atau Don Bosco, ya, Don Bosco mengatakan kepada anak-anak muda, ya, lakukan pekerjaan-pekerjaanmu yang biasa menjadi luar biasa. Ya, itu jalan kekudusan. Nah, Maria dikandung tanpa noda menginspirasi kita para devosan untuk menjawab panggilan Tuhan menjadi kudus. Kita menjadi kudus ya, pertama-tama ketika kita dibaptis. Itu saat pertama kita mengalami pengudusan. Dan kita harus berusaha terus-menerus untuk bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang kudus. Sehingga bisa menyerupai yang namanya Maria Mater Misericordia, karena dia dikandung tanpa noda ini. Sorry. Sorry, saya salah tekan. Oke. Terlalu besar ini. Oke. Jadi ini yang pertama. Lalu yang kedua adalah Maria Ibu Yesus, wajah kerahiman Allah. Kita memaknai Maria Mater Misericordia ini dengan melihat pribadi Maria sebagai Ibu Yesus. Paus Fransiskus dalam Bulla Misericordia Vultus dia mengatakan bahwa Yesus itu menunjukkan wajah kerahiman Bapa. Itu langsung nomor 1. Dan itu berarti Maria yang kita cintai, yang begitu dekat dengan kita, membantu kita merasakan kerahiman Allah, ya, karena dia adalah ibu dari Yesus sang wajah kerahiman Allah itu sendiri. Yang ketiga, persekutuan dengan Yesus sang kerahiman untuk penebusan manusia. Maria itu bersekutu dengan Yesus, yang tadi Yohanes Paulus II mengatakan tidak ada seorang manusia pun yang sama dengan Maria. Tidak ada seorang manusia pun yang bisa mengenal Yesus seperti Maria mengenal Yesus. Kita ini tidak ada apa-apanya. Maria itu memang top, ya, paling top. Dia yang paling mengenal Yesus, bukan kita. Maria itu pendoa orang berdosa. Kita selalu berdoa, Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati, ya, atau saat kematian menjemput. Dan dari Maria kita belajar kebajikan-kebajikan, terutama kerendahan hati dan kemurnian. Ketika kita bicara tentang dikandung tanpa noda dosa, kita melihat tentang kemurnian dari Bunda Maria itu sendiri. Maka doa kita pada hari ini adalah seperti yang didoakan oleh Santa Teresa dari Kalkuta. Dia punya doa yang sederhana dan saya kutip di sini. Dia mengatakan, Maria, berikanlah kepadaku hatimu yang begitu indah, begitu murni, tak bernoda, hatimu yang begitu penuh dengan cinta dan kerendahan hati, bahwa saya dapat menerima Yesus di dalam roti kehidupan dan mencintainya seperti dirimu mencintainya, melayaninya di dalam samaran orang-orang miskin yang menyusahkan. Doa seorang kudus modern juga, Santa Teresa dari Kalkuta. Maka kita berdoa selalu, semoga ya Tuhan yang Maha Baik memberikan kepada kita semangat untuk tetap mengikuti Maria sebagai Bunda Kerahiman. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Romo. Ya. Penjelasan yang sangat-sangat
luar biasa yang belum pernah kita dengar selengkap ini, Romo. Luar biasa. Terima kasih, Romo ya. Luar biasa. Baik. Kita sudah mendengarkan renungan dari Romo. Bagi yang kira-kira ada pertanyaan, boleh silakan langsung tanya atau juga menuliskan di chat. Silakan. Bisa juga sharing-sharing tentang keiman Buddha Misericordia, boleh. Atau yang juga mau sharing iman, silakan. Ada? Saya mau tanya. Ini dari Veronica Ang ya? Iya. Ya, suaranya besar sedikit, Bu Ang. Romo bisa jelas. Tidak begitu jelas ya, coba. Tidak jelas. Ya, coba. Romo John. Ya. Bisa dengar Romo? Bisa. Oke. Tadi Romo mengatakan waktu kalau kita mau komuni itu kan seperti sharingnya saksinya Santa Faustina, pernah nggak kita memohon kepada Bunda Maria untuk mempersiapkan jiwa kita untuk menerima tubuh Tuhan pada saat komuni? Kalau biasanya kalau di dalam perayaan Ekaristi itu kan kita meyakini bahwa Tuhan hadir, bahwa pastor yang memimpin misa itu menghadirkan Tuhan pada saat perayaan Ekaristi. Nah, biasanya saya itu akan berdoa seperti ini. Tuhan, sucikan pikiran, hati, dan perbuatan saya agar saya pantas menerima tubuh Tuhan itu dalam bentuk hosti. Kemudian saya akan mengatakan, biarlah nanti tubuh yang akan saya sambut dalam bentuk hosti itu akan menyatu di dalam darah saya dan akan menyembuhkan saya dan mengubah saya gitu. Jadi belum pernah meminta kepada Bunda Maria gitu, Romo. Ya, ini adalah pengalaman pribadi dari Santa Faustina. Karena pengaruh yang begitu besar dari Bunda Maria yang dialami secara pribadi oleh Santa Faustina, maka Faustina merasa yakin bisa akrab dengan Yesus melalui Maria. Makanya tadi saya mulai dengan Ad Jesum per Mariam itu. Ya, oleh karena itu dalam komuni kudus sekalipun, ya, Faustina bersaksi bahwa sebelum saya terima komuni, saya minta kepada Bunda Maria. Maria yang Faustina yakin bahwa dia itu dikandung tanpa noda, dan itu seluruh gereja mengakuinya. Oleh karena itu, dia merasa yakin, oke, saya akan minta kepada Maria yang dikandung tanpa noda untuk membantu saya, menyucikan hati saya, supaya saya bisa layak menerima anak yang saya terima dalam komuni kudus. Jadi ini sudah masuk dalam devosi yang sangat pribadi. Ya. Tentu ya tidak membuat kita yang lain itu mengikuti, bukan dipaksa untuk mengikuti, tapi ini adalah sebuah devosi yang sifatnya pribadi, dan kalau kita merasa bahwa itu bagus, silakan kita bisa mengikutinya. Ya, jadi kalau tadi doa Ibu Vero itu it's okay ya, sudah baik. Ya, yang lain mungkin kalau mau seperti Santa Faustina itu juga baik. Yang penting adalah kita merasa bahwa ketika saya entah dalam masa pandemi ini, tadi juga saya singgung, dalam masa pandemi, pada awal-awalnya ketika orang mengatakan komuni batin, banyak yang protes kepada kami para Romo, ya, mengatakan, oh enggak afdol itu Romo, ya, karena apa? Kita akan afdol kalau kita terima secara langsung. Kalau ini masanya Romo sendiri yang komuni, lalu kami hanya nonton Romo komuni, ya. Bapak Kardinal sendiri di KAJ itu, Bapak Kardinal mengatakan, sama aja ketika kamu menerima komuni batin, sama saja. Yang penting kita punya hati adalah terbuka bahwa kita menerima Yesus. Ya. Nah, sebenarnya
kalau kita masuk lebih jauh, ya, tadi juga saya singgung dalam penjelasan bahwa kalau kita salve atau adorasi sakramen Maha Kudus atau penyembahan sakramen Maha Kudus, itu adalah kesempatan di mana kita itu dikatakan menerima komuni dengan mata. Kenapa? Karena mata kita itu memandang ke sakramen Maha Kudus. Ya. Jadi kalau kita adorasi sakramen Maha Kudus, kita berlutut melihat Yesus dalam sakramen Maha Kudus demonstran, ya, itu kita bisa sebut itu adalah komuni mata kita. Pada saat hari Kamis Putih, ketika kita melihat Romo dengan sakramen Maha Kudus berkeliling dalam gereja dan kita berlutut ketika Romo lewat dekat kita, ya, itu kita sebut sebagai komuni dengan mata kita, ya. Jadi kita memandang Yesus. Dan tadi saya katakan Santo Thomas Aquinas, kita memandang Allah yang tersamar yang sungguh ada, ya. Sungguh ada. Kita lihat dengan mata kita sendiri. Nah, oleh karena itu, ya, karena keyakinan ini maka Faustina ketika dia mau menerima Yesus, ya, yang dia lihat dalam rupa roti dan anggur, ya, itu dia minta, Maria, tolong saya, murnikan hati saya supaya saya bisa layak untuk menerima Yesus anakmu atau Yesus kerahiman. Saya kira itu yang saya bisa komentari, Bu Vero. Semoga jelas ya, Bu Vero. Ya, sudah jelas, Pak. Silakan, ada lagi yang mau bertanya? Paulina Seko dari Sintang, Pak. Ya, silakan, Ibu Paulina. Ya, selamat malam Romo. Ini saya mau sharing sedikit, Romo. Boleh. Apa maknanya kalau kita doa Rosario 5 peristiwa, terus penghayatannya itu kurang, Romo. Mungkin pengaruh usia, kita hanya menghayati 1-2 peristiwa. Atau kita hanya bisa melakukan 2 peristiwa dengan penghayatannya yang luar biasa, atau harus selesaikan 5 peristiwa, karena peristiwa ketiga, keempat biasanya itu udah banyak ngelamunnya, karena doanya Salam Maria berulang-ulang. Gimana menurut Romo? Ya, sebetulnya ini bukan hanya dalam hal Rosario, tapi hal doa-doa pribadi kita, itu kita selalu punya tantangan adalah kita kurang fokus dalam doa kita. Dianjurkan oleh orang-orang kudus atau oleh para bapak gereja. Mereka mengatakan begini, ketika kita berdoa, awal-awal kita seperti yang Ibu rasakan. Tapi ketika kita sudah waktunya bertambah, maka kita sudah mulai kurang fokus dalam doa kita. Apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah ketika kita merasa fokus saya atau pikir saya sudah ke sana kemari, berhentilah sejenak dan katakanlah kepada Tuhan, Tuhan, Engkau tahu saya sedang berdoa, saya tidak fokus, ternyata saya tidak konsentrasi. Tuhan, kasihanilah saya, bantulah saya supaya saya mulai lagi dengan doa itu bisa mulai. Jadi dari dosa menjadi rahmat. Kadang-kadang kita ketika berdoa, pikiran kita itu tidak fokus mungkin ke orang yang kita tidak suka sama dia, atau rasa benci yang kita punyai kepada orang-orang tertentu bisa saja masuk, ya, karena iblis itu seperti singa yang meraung dan mencari mangsa, ya. Karena itu ketika kita kurang konsentrasi dalam doa, silakan berhenti sejenak, sign out dari doamu, keluar sejenak, lalu katakanlah kepada Tuhan dengan jujur, Tuhan, minta maaf, sorry ya Tuhan ya, karena saya sebetulnya mau berdoa, tapi Tuhan tahu sendirilah, saya tidak fokus ini. Tuhan, kasihanilah saya, ampuni saya, dan bantu saya supaya saya bisa berdoa lagi. Oke, mulai lagi. Jadi kadang-kadang ketika kita berdoa secara pribadi, 10 kali kita seperti itu, karena kita kurang konsentrasi. Malam hari misalnya, ketika kita tidur, ya, kita selalu mungkin karena lelah atau apa, kadang-kadang kita kan pikiran tidak jelas. Kadang-kadang pikiran bisa jatuh ke dalam dosa. Apa yang bisa kita lakukan?
Satu cara adalah dengan rosario, ya, tanpa perlu ada intensi. Yang penting salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara bla 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 bla. Besok pagi bangun itu rosario ada di atas lantai, enggak apa-apa. Yang penting kita tidak jatuh dalam dosa. Jadi kadang-kadang kita mungkin daripada jatuh dalam dosa, ya, daripada jatuh dalam dosa, sudah pikiran saya, kok saya tidur begini, kemudian begini, selalu kok tidak nyaman. Sudah ambillah rosario, silakan doakan dan sampai mungkin lampu tidak bisa ditutup atau sampai sadar, wih, rosario saja ada di mana? Oh, ada di atas lantai. Puji Tuhan, rosario jatuh di atas lantai, tapi kita tidak jatuh dalam dosa. That's all. Ya, jadi Ibu kalau misalnya kalau nanti berdoa kalau kurang konsentrasi, tidak apa-apa. Sampaikan pada Tuhan dengan penuh kejujuran, Tuhan ampuni saya rosario baru 2 peristiwa sudah tidak konsentrasi. Bantu saya supaya di peristiwa ketiga, 4, dan 5 saya lebih konsentrasi lagi. Itu bisa menjadi sebuah doa dan lanjutkanlah doamu. Terima kasih Romo. Ya, Romo, ini saya juga mau tanya, kalau kita doa rosario itu posisi kita harus tetap duduk bagus atau kadang-kadang udah ngantuk kali dalam posisi berbaring gitu? Apa dibolehkan gitu? Posisi itu terserah. Saya sebagai pastor dari Don Bosco, kita bekerja dengan orang-orang muda. Tidak pernah kita berdoa rosario duduk. Selalu berjalan keliling. Anak-anak muda nggak bisa duduk. Maka di sini di komunitas saya bersama konfrater saya dengan orang-orang muda, kalau kami berdoa, nggak pernah berlutut di kapel sampai lutut sakit. Tempat di mana saya tinggal itu 5 hektar. Kami keliling, ya, keliling malam-malam kalau doa rosario setelah ibadat malam, kita keliling. Kalau tidak di halaman tengah di sini, di tempat saya, wah itu satu orang bisa 3-4 kilo itu kalau jalan ini hitungnya. Salam ya penuh rahmat Tuhan sertamu. Jadi tergantung. Kalau misalnya kita lagi sakit, ya doa rosario sambil berbaring. Sambil tidur, nggak apa-apa. Ya. Atau duduk. Tapi dengan usia, kadang-kadang duduk terlalu lama juga, berdiri nggak bisa. Ya, saya yakin Bunda Maria tidak menghendaki seperti itu. Ya, kalau memang sudah capek ya berdiri dan jalan-jalan sedikit. Ya, tidak ada masalah. Ya, yang penting adalah fokus kita pada doa tersebut. Ya, terima kasih Romo. Ya. Dan lagi yang mau bertanya, silakan. Silakan kesempatan Ibu Emilia. Selamat malam. Oke, silakan. Selamat malam Romo. Malam. Saya Emil Romo. Saya mau tanyakan Romo, kalau umpama baru tadi ini terjadi sekali, saya lagi berdoa rosario, tapi ternyata mungkin banyak permohonan dalam doa rosario itu, peristiwa itu, sehingga pada sudah menyentuh jam kerahiman, jam 3. Jadi saya stop dulu Romo. Saya masuk dulu ke doa Yesus, doa kerahiman. Sesudah itu saya sambung lagi doa rosario. Bisa gitu ya Romo? Terima kasih Romo. Tidak begitu jelas bagian terakhir bilang apa Ibu? Begini Romo. Tadi doa rosario. Ya. Terus saya permohonannya dalam rosario itu mungkin kebanyakan sehingga saya sudah sampai kepada jam kerahiman, jam 3 itu saya stop dulu, saya masuk dulu doa kerahiman Romo, terus sesudah itu saya sambung lagi doa rosario. Bisa begitu nggak Romo? Ya, begini. Terima kasih. Doa kerahiman atau doa rosario itu doa devosional kita, ya. Doa penghormatan kita pada Bunda Maria. Jadi sebetulnya kita juga tidak terpaku pada waktu, ya. Malam ini biasanya orang doa koronka kan jam 3 sore. Kita kan malam hari ini kan. Jadi
waktu itu tidak itu. Yang paling penting bagi kita adalah apakah kita memang punya hati pada doa tersebut. Jadi misalnya, kalau ibu lagi berdoa rosario, kemudian sampai jam 3 ternyata belum selesai rosarionya, lanjut aja rosarionya. Selesai. Nanti setelah itu baru lanjutkan dengan koronka, enggak ada masalah. Ya. Dulu kalau misalnya Jumat Agung kan selalu jam 3 kan, jam 3 sore. Pokoknya jam 3 itu Tuhan Yesus wafat. Tapi pastoral di paroki-paroki tertentu itu nggak bisa jam 3, nggak muat, gereja nggak muat. Maka apa? Jumat Agung juga bisa jam 5 sore atau jam 6 sore. Ya. Yeah. Jadi kita sangat fleksibel untuk hal-hal seperti ini. Jadi kalau dalam liturgi, dalam misa seperti yang Rob lakukan seperti itu. Saya kasih contoh Jumat Agung itu biasanya jam 3 sore. Tapi karena alasan bisa juga jam 6 sore ada misa, ada ibadat penyembahan salib yang kedua. Ketika rosario, kalau belum selesai, lanjutkan aja. Selesai dulu baru lanjutkan dengan koronka itu. Ya. Bagi saya koronka mungkin Romo nggak masalah waktunya, tapi kalau jam kerahiman bukan harus tepat jam 3 ya Romo. Nggak harus. Tidak harus. Ya. Kalau misalnya ada suatu kita dalam perjalanan, ya, saya kasih contoh. Kita kalau dalam perjalanan, ya, kadang pas jam kerahiman kita tidak sempat berdoa. Oke, tidak apa-apa. Nanti sebentar atau sebelumnya mungkin kita sudah doakan duluan, atau setelah itu baru kita doakan, nggak apa-apa. Ya. Ini kan kayak kita misa arwah. 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari. Enggak harus 40 hari juga, nggak apa-apa kali. Ya. Bisa juga 39, bisa juga 41. Enggak perlu angka-angka itu. Yang penting adalah kita ini mau tidak kita berdoa seperti itu ya. Kadang-kadang kan orang Katolik terlalu kaku. Padahal sebetulnya kekatolikan kita itu bukan kaku seperti itu. Ya. 40 hari bukan berarti 40 tank. Dia meninggal jam 10 malam. Kalau gitu 40 hari misalnya jam 10 malam. Coba. Pasti mungkin lah. Jadi kita perlu fleksibel. Nah, gitu, Ibu. Nah, di sini ada satu pertanyaan. Ayat ke-8 pada bagian akhir tertulis, sebab Bunda Maria dari Pak Teddy ya, Bunda Maria senantiasa menjadi pendoa syafaat bagi kita. Permohonan kita kepada Allah. Pertanyaannya, Romo, apakah Bunda Maria merupakan perantara doa kita kepada Yesus atau langsung kepada Allah? Ada 2 istilah yang penting di sini. Istilah adalah pengantara. Pengantara itu hanya satu. Satu-satunya pengantara adalah Yesus Kristus. Pengantara kepada Bapa. Sedangkan perantara itu adalah orang-orang kudus. Banyak. Pengantara hanya satu, yaitu Yesus. Perantara itu banyak. Nah, pemahaman kita adalah begini. Karena Yesus adalah satu-satunya pengantara kita, maka doa-doa kita melalui orang-orang kudus, Bunda Maria, dan para kudus lain, itu bukan langsung kepada Tuhan. Tapi kita minta orang-orang kudus untuk sampaikan kepada Yesus, supaya Yesus sampaikan kepada Bapa. Karena Yesus adalah satu-satunya pengantara kita. Itu. Tadi, kadang-kadang ada juga orang yang berpendapat bahwa, ya, Maria kan Bunda Allah. Ya, langsung dia kan Ratu Surga, dia mungkin langsung aja omong kepada Tuhan Allah, apalagi dia mempelai Roh Kudus. Oke lah, itu saya juga tidak tahu. Tapi untuk bisa dipertanggungjawabkan adalah bahwa kita punya 2 istilah ini, yang menjadi satu-satunya pengantara antara manusia dengan Allah hanya Yesus saja. Itu. Sedangkan perantara, ya, perantara itu banyak orang-orang kudus, Bunda Maria, Santa Faustina, Santo Yohanes Paulus II. Orang-orang kudus ini adalah perantara. Jadi kalau kita minta kepada Tuhan, ya, kita pakai perantara untuk sampaikan kepada Yesus, satu-satunya pengantara kita. Itu.
Ada lagi yang mau bertanya? Mungkin sudah habis. Karena jam 9 malam. Oh, sudah habis ya. Kalau sudah habis, kita akan segera menutup acara kita pada malam hari ini. Sebelum kita mendapat berkat dari Romo, saya mohon kita semuanya tolong dibuka dulu kameranya, biar kita foto sebentar, 1-2 menit. Ibu Mumu tolong ya, Bu Mumu ya. Tolong dibuka kameranya semuanya. 1-2 menit kita akan mendapat berkat dari Tuhan. Yuk silakan Ibu Mei, Motret, Ibu Mimi. Tolong dibuka ya Ibu Leli. Tolong dibuka. Omalina. Iya. Silakan. Halaman 1. Iya. Oke. Halaman 2. Halaman 2. 1, 2. Ya. Tetap senyum. Ibu 3. Debbie belum buka, Bu Debbie. Halaman 3. Wih, banyak yang tutup ini. Halaman 3 banyak tutup. Ya nggak apa, mungkin banyak yang nggak mau difoto ya. Ya, malu ya Pak. Oke, Malu, ya. Senyum ya tetap ya. Yuk, 1, tetap senyum. 2, 3. Halaman 4. Halaman 4 juga banyak yang ditutup. 1, 2, 3. Oke, selesai? Selesai. Oke, terima Selesai, kasih ya Bu Mumu. Sama-sama Pak Gun. Ya, jadi begini, bagi yang kira-kira mau rekaman dan materi yang diwartakan Romo pada malam hari ini, nanti chat aja kepada saya atau WA saja kepada saya ya. Nanti entah sudah selesai saya proses, besok nanti saya kirimkan. Oke, kita segera akan menutup acara kita dengan lagu penutup dulu oleh Ibu Sinta. Silakan dulu Ibu Sinta. Selesai lagu penutup, langsung Romo doa penutup dan doa berkat dari Romo. Oke. Silakan Bu Sinta. Belum dibuka mic-nya, Bu. Dokter. Oh, sorry, ya. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Ya Namamu Maria. Ya namamu Maria, Bunda yang ku cinta, merdu menawan hati segala anakmu. Patutlah nama itu hidup di batinku, dan nanti ku ucapkan di saat ajalku. Bila hatiku risau dan dirundung duka, ku ingat nama Ibu yang pasti menghibur. Patutlah nama itu hidup di batinku, dan nanti ku ucapkan di saat ajalku. Bapa dalam surga, kami bersyukur padamu. Malam hari ini Engkau sungguh hadir di tengah-tengah kami. Engkau membantu untuk mengenal lebih dalam Maria, Ibu Yesus Kristus, Putramu sendiri.
Malam hari ini kami semakin mengenal dia sebagai Bunda Kerahiman. Bantulah kami agar kami juga bertumbuh dan boleh menampakkan wajah kerahiman Allah, yaitu Yesus Kristus Putra-Mu sendiri, kepada saudara dan saudari kami, terutama mereka yang sangat membutuhkan pertolongan. Semoga hati kami terbuka, tangan kami juga menjadi ringan, dan kami tetap berusaha untuk bisa berbelas kasih kepada saudara-saudara kami. Tuhan, kami juga mohon, berkatilah saudara-saudari kami, saudara-saudari yang hadir, para oma dan opa, Bapak Ibu Saudara sekalian yang hadir dalam pertemuan doa pada malam hari ini. Jagalah, melindungilah mereka selalu, berkatilah keluarga-keluarga mereka, usaha-usaha dan pekerjaan, anak-anak dan masa depan mereka. Tuhan, kami juga mohon, semoga Engkau melindungi kami istirahat malam hari ini. Biarlah kami istirahat dengan tenang dan besok kami boleh bangun dan melakukan tugas-tugas dan pelayanan kami bagi kebaikan banyak orang dan demi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Bunda Maria, Bunda Kerahiman, doakanlah kami. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua, saudara-saudari yang kita doakan dalam intensi doa kita malam hari ini, kita semua dan istirahat kita senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 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 Terima kasih. Baik. Terima kasih. Terima kasih, Romo. Terima kasih.